besar melimpah bagiku. Haleluya, mari kita beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang luar biasa. Allah yang selalu menyertai hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan, dalam hidup kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah meninggikan Engkau, kami boleh menyembah Engkau di tempat ini. Kami yakin dan percaya, kuat kuasa-Mu Tuhan, sudah Engkau curahkan bagi setiap kami. Kami yang lemah dikuatkan Tuhan, kami yang bimbang diteguhkan lagi iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa hari ini, pagi menjelang siang ini, Engkau sudah bekerja di dalam setiap hidup kami Tuhan. Dan hati kami, pikiran kami, hidup kami, sebentar lagi kami mau fokuskan kepada kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengar firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus terus memimpin dan membimbing kami Tuhan. Sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami bisa mengerti, bisa memahami, bahkan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya Engkau sucikan, kuduskan pikiran, hati, dan seluruh kehidupan hamba-Mu ini Tuhan. Supaya Tuhan menaruh firman-Mu kepada hamba-Mu, supaya apapun Tuhan yang terucap dari bibir hamba-Mu ini adalah isi hati-Mu yang Tuhan ingin sampaikan kepada umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan, amin. Shalom. Apa kabar? Haleluya, berarti luar biasa. Dari awal WL bilang apa kabar luar biasa, mau firman Tuhan juga tetap luar biasa. Amin. Dan nanti di luar gereja sini juga tetap luar biasa karena ada penyertaan Tuhan. Haleluya. Hari ini kita bersyukur kita bisa ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih Tuhan, dan kita mau siapkan hati kita untuk kembali merenungkan, kita kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Ya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, minggu ini kita sudah masuki minggu yang ketiga di bulan Desember. Tinggal beberapa hari lagi kita akan tinggalkan tahun 2023 ini, saudara yang kasih Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa ya dalam keadaan kuat sehat. Itu semua karena kasih Tuhan. Nah, renungan pagi hari ini ya, yaitu ketulusan dalam pelayanan. Ya, mari kita baca bersama-sama temanya 1 2 3. Ketulusan dalam pelayanan. Ya, sebelum kita membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Tuhan, ya, kita harus perlu tahu bahwa gereja kita punya moto ya, mengaktifkan jemaat yang pasif menjadi jemaat yang aktif, saudara ya. Itu moto gereja kita. Jadi gereja kita punya moto untuk mengaktifkan setiap jemaat yang pasif menjadi jemaat yang aktif, saudara yang kasih Tuhan. Yang itu berarti gereja kita sedang mendorong, saudara, ya, sedang mengajak untuk jemaat untuk tidak berdiam diri, saudara, tapi untuk bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan, melakukan sesuatu untuk jiwa-jiwa, saudara. Dan itulah yang disebut dengan sebuah pelayanan, saudara. Kita tidak akan pernah menjadi berkat bagi jiwa-jiwa. Kita tidak akan pernah memenangkan jiwa-jiwa, saudara, dengan tidak terlibat di dalam pelayanan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan yang ada dan bergabung di dalam gereja GBI, siap-siaplah untuk diaktifkan, saudara. Bukan dinonaktifkan, diaktifkan. Amin. Sedang kasih Tuhan. Jadi kita nggak menonaktifkan orang melayani, tapi kita mau mengaktifkan orang yang tidak melayani itu menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Ya, Oma juga jangan pikir aku udah tua, saya duduk diam. Bisa itu dilibatkan Oma ya. Harus terlibat Oma ya di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya, yang bisa kita ambil sesuai dengan talenta dan karunia dan kemampuan yang kita miliki, saudara. Jadi kita menjadi jemaat Tuhan tidak bisa berdiam diri, saudara. Kita harus menjadi jemaat yang aktif, saudara.
jemaat yang melayani, bukan hanya menjadi jemaat yang hanya sekedar datang, duduk manis, dan diberkati Tuhan, saudara. Ya, kita mau menjadi berkat, amin. Diberkati untuk menjadi berkat, amin. Jangan takut Bapak yang kasih Tuhan, gimana saya caranya melayani, saudara? Ya, siapa yang rindu untuk diaktifkan, untuk terlibat dalam pelayanan, tinggal lapor sama Pak Gembala atau sama Ibu Gembala. Gimana caranya melayani? Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah takut kita untuk melangkah, untuk melayani, memberi diri untuk melayani pekerjaan Tuhan. Saudara, karena di gereja kita ada banyak hal yang bisa kita pelajari, saudara. Ya, kita sebelum masuk dalam pelayanan kita akan diajar, kita diberikan dasar-dasar kekristenan supaya itu menjadi dasar untuk kita bisa melayani dengan baik, saudara. Yaitu ada KOM 100, KOM 200, KOM 300 dan KOM 400. Bapak Ibu kasih Tuhan, silahkan yang mengikuti, saudara, ya, supaya diperlengkapi. Oke, Bapak yang kasih Tuhan. Namun demikian, gereja kita memang mendorong supaya jemaat yang pasif supaya bisa aktif, saudara. Tapi bukan hanya sekedar melayani saja. Ketika kita sudah mengambil bagian di dalam pelayanan, kita harus menyadari ada sesuatu yang penting untuk kita perhatikan sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, itu adalah bicara tentang sikap hati, saudara. Ya, ya. Kita bukan hanya menjadi jemaat yang aktif, saudara, melayani, tetapi kita perlu memperhatikan bagaimana sikap hati kita ketika kita melayani pekerjaan Tuhan. Ketika kita melayani jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ya, ini yang penting, saudara yang kasih Tuhan. Karena begini, Tuhan itu tidak hanya fokus kepada apa yang kita kerjakan, saudara. Tapi Tuhan itu fokus bagaimana cara kita mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Jadi jangan pernah kita, wah, kalau saya mengerjakan ini hebat, saudara. Bukan. Tapi yang menjadi sesuatu yang menjadi perhatian Tuhan adalah bagaimana caranya kita mengerjakan sesuatu yang Tuhan percayakan. Itu yang penting, saudara. Bagaimana sikap hati kita, saudara. Itu yang akan menentukan apakah pelayanan kita menjadi sebuah pelayanan yang menyenangkan dan memuliakan Tuhan atau tidak. Itu tergantung dengan sikap hati. Dan tema kita hari ini adalah berbicara tentang ketulusan dalam pelayanan. Di dalam melayani kita perlu memiliki hati yang tulus. Amin. Saudara yang kasih. Tapi menjaga ketulusan ini enggak mudah, saudara. Karena di dalam pelayanan ada banyak orang yang memiliki motivasi di dalam melayani Tuhan. Dan itu yang tahu adalah kita dan Tuhan tentunya yang menyelidiki hati. Baik Bapak Ibu kasih Tuhan, kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 4 ya. Melalui kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana cara kita memiliki hati yang tulus di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya, mari kita baca berganti-gantian. Saya ayat 1 dan Bapak Ibu ayat yang kedua, ayat genap ya. Demikianlah firman Tuhan. Sudah. Ada, itu Bu ya, itu. Itu. Oh, bukan, di atasnya lagi, di bawahnya tadi. Oh, bukan, itu terlalu bawah, Bu. Terus. Di bawah judul tadi. Ya, itu Ibu. Ya. Cuma di situ saya nggak terakan 1 Petrusnya ya, karena di atasnya itu sudah ada. Oke, mulai ayat 1 saya akan bacakan. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Next, ayat 3 ya. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu.
Haleluya. Boleh kembali ke ayat yang ke-1, Bu ya. Tolong diperhatikan ayat 1, firman Tuhan katakan begini. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, di dalam ayat 1 ini, saudara yang kasih Tuhan, ini berbicara bagaimana Rasul Petrus ya memberi nasihat, memberi peringatan kepada para penatua. Penatua ini bicara juga tentang hamba-hamba Tuhan yang melayani. Penatua ini bicara tentang pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, saudara. Karena pada masa zamannya rasul-rasul, saudara, rasul itu hanya ada 12, saudara ya, yaitu murid-murid Tuhan Yesus yang dipilih secara langsung oleh Tuhan Yesus. Namun karena pelayanan ke-12 rasul ini, saudara, ada banyak jiwa yang dimenangkan. Ya, mereka bertambah ya dari ratusan bahkan sampai ribuan. Dari satu kota menjadi bertumbuh menjadi ke berbagai wilayah, ke kota-kota, saudara, ke bangsa-bangsa, saudara. Ya, oleh karena itu perlu namanya pelayan-pelayan, saudara. Rasul-rasul Tuhan, ya murid-murid Tuhan Yesus tidak akan bisa melakukan pelayanan sendiri, saudara. Dia membutuhkan rekan sekerja di dalam ladang Tuhan. Sehingga ada penatua-penatua yang dipilih, saudara, dan diangkat untuk bisa apa? Membantu di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan kepada rasul-rasul. Jadi rasul-rasul itu memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan, dan ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Dan di situ ketika ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, itu juga akan dibagikan kepada penatua, saudara. Untuk apa? Untuk dilayani, saudara. Untuk digembalakan, untuk diajar, saudara. Karena kalau mengandalkan 12 rasul, nggak bakal bisa terlayani dengan baik, saudara. Sama di dalam penggembalaan ini, Bapak Ibu, saudara, itu nggak bisa dilakukan oleh gembala seorang diri saja. Oleh karena itu, gereja kita menyadari yang menjadi kehendak Tuhan adalah apa? Semua jemaat itu harus dimuridkan dan dijadikan sebagai murid yang melayani, saudara, yang aktif, saudara. Karena apa? Kita sebagai gembala tidak bisa melayani jiwa-jiwa, tidak bisa menjangkau jiwa-jiwa dengan kekuatan kita, dengan waktu kita, dengan segala sumber daya yang kita miliki, saudara. Kita butuh namanya rekan sekerja di dalam pelayanan. Oleh karena itu, Rasul Petrus ini memberi nasihat kepada kepada pelayan-pelayan tadi ya. Nah, penatua-penatua ini bicara tentang aktivis, bicara tentang pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Ya, diakan, bicara tentang pengerja dan sebagainya. Ayat 2 firman Tuhan katakan begini, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, saudara. Ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah perintah firman Tuhan kepada semua penatua yang ada, semua pelayan-pelayan Tuhan, supaya apa? Supaya mereka menggembalakan setiap jiwa-jiwa, setiap kawanan domba yang dipercayakan di dalam pelayanan kita. Nah, di dalam pelayanan kita ini ada kul, ada kul 1, kul 2, kul 3, ada gembalanya. Disinilah punya tanggung jawab, saudara ya. Setiap gembala kul punya tanggung jawab terhadap anggotanya, saudara. Ya, seperti yang dikatakan oleh Rasul Petrus ini kepada, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, saudara. Ya, ayat 1 bicara tentang pribadi pelayan itu, saudara. Dan yang kedua, itu ayat kedua bicara tentang tugas atau fungsi seorang pelayan, yaitu seorang penatua, yaitu menggembalakan, saudara, untuk membawa jiwa-jiwa itu kepada Tuhan. Ya, bagaimana jiwa-jiwa itu bisa bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kasih. Itulah tanggung jawab kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus yang sudah bertumbuh dalam kedewasaan. Haleluya. Namun demikian, Bapak Ibu Tuhan, di dalam melakukan tugas pelayanan ini diperlukan namanya ketulusan dalam melayani. Amin. Bagian next, Ibu. Yang slide yang ada gambarnya. Next. Ya. Nah, salah satu hal yang merusak pelayanan adalah karena pamrih yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Akhirnya dalam pelayanan berlaku prinsip ada udang di balik batu, saudara. Jadi seringkali dalam sebuah pelayanan, saudara, orang melayani, ya, memberi waktunya, memberi uangnya, memberi tenaganya untuk melayani. Saudara yang kasih Tuhan, belum tentu, saudara, itu dilakukan dengan sebuah ketulusan. Ada pamrih, ada sesuatu yang diharapkan dari apa yang mereka berikan. Oleh karena itu kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang mau aktif melayani, kita perlu memperhatikan keadaan seperti ini, saudara. Yang ini yang membahayakan, saudara. Ya, apa yang kita lakukan untuk menjaga ketulusan dalam pelayanan. Jadi kita akan melihat kebenaran firman Tuhan tadi yang kita baca, saudara. Dari ayat firman Tuhan itu kita akan menemukan beberapa nasihat. Supaya apa? Supaya ketika kita melayani, kita punya motivasi yang murni, kita punya ketulusan, dan sehingga pelayanan kita itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Amin. Bukan hanya menyenangkan manusia, bukan hanya memuaskan manusia, tetapi yang terpenting adalah memuaskan hati Tuhan, saudara. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Next. Ya. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan supaya kita memiliki ketulusan dalam melayani adalah melayani dengan kerelaan. Ini kita lihat di dalam ayatnya yang kedua, ya. Nanti itu ada kalimat yang saya kasih warna merah, Saudara yang kasih Tuhan. Nanti perhatikan ya, saya akan bacakan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri, saudara. Jadi hal yang pertama yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa melayani dengan tulus di hadapan Tuhan, yaitu kita harus mau melayani, mau punya kesediaan melayani Tuhan dengan kerelaan, saudara. Bukan karena dipaksa, bukan karena didorong, saudara, kita melayani, bukan karena diancam, saudara, kita melayani, tapi benar-benar kita memberi diri kita untuk melayani. Ini Tuhan, hidupku. Tuhan, ini segala sesuatu yang ada padaku. Tuhan, Engkau yang pakai, Tuhan. Itulah sikap yang Yang benar ketika kita melayani. Kita benar-benar datang sama Tuhan karena ada satu kerinduan, kehausan untuk melayani, saudara. Jadi melayani itu tidak perlu dipaksa, ya. Ada satu dorongan dalam diri kita bahwa kita memang harus melayani, saudara. Ya, dan ketika kita melayani dengan dengan sikap hati yang rela, saudara, memberi diri untuk melayani, mempersembahkan hidup kita untuk melayani. Ketika kita berada di dalam pelayanan, kita nggak mengintimidasi orang lain, saudara. Ya, karena kita tahu, saudara, setiap jiwa yang kita layani itu adalah jiwa-jiwa yang harus kita gembalakan, jiwa-jiwa yang harus kita bimbing, kita pimpin, ya, untuk bertumbuh, ya, supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Makanya firman Tuhan dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah ini. Ya, jadi melayani itu harus dengan sukarela. Inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara, jangan kita melayani itu karena apa? Kita mengejar, aduh kalau saya melayani nanti pasti hidup saya diberkati. Kalau saya melayani nanti pasti saya mendapat pujian dan sanjungan. Kalau saya melayani nanti aku dapat keuntungan dalam pelayanan. Ya, jangan, saudara yang kasih Tuhan. Ayo belajar kita memberi diri. Ini Tuhan hidupku. Ya, pakai Tuhan hidupku, saudara. Kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan dengan sukarela untuk dipakai untuk melayani. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Ini sikap hati yang pertama, saudara, supaya kita punya ketulusan. Harus kita melayani dengan kerelaan. Next. Ibu. Ya. Petrus mengingatkan agar para penatua dalam pelayanan penggembalaan yang diembannya melakukan semua itu bukan karena paksaan, saudara. Nah, mungkin di dalam ini konteksnya adalah penggembalaan, saudara. Tapi dalam pelayanan itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan, saudara. Dan apapun posisi, apapun tugas pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita kerjakan dengan kerelaan. Amin. Menerima tamu ya dengan rela. Kalau nggak rela, ya terima tamunya cembetut. Saudara, pasang muka asem. Ya, jemaatnya datang sekali ya, habis itu aduh udah kapok saya ke GBK. Mau mukanya jutek banget penerima tamunya, saudara.
Ya kan, saudara, kayak hati-hati. Jadi ujung tombak itu penerima tamu, saudara. Apapun situasi dan kondisi hatimu, jangan kau perlihatkan. Bukan masalah bersandiwara, bukan, saudara. Dan ini adalah challenge, tantangan kita ketika menghadapi pelayanan. Bagaimana dengan situasi yang ada mungkin situasinya yang enak, kita ditantang untuk bagaimana mengekspresikan sukacita. Kan Tuhan menghendaki bersukacitalah selalu, senantiasa dalam Tuhan. Kalau orang yang bersuka cita pasti ada senyum. Amin. Iya, saudara. Ekspresinya senyum, saudara. Ya, habis ribut di rumah sama siapalah ya, saudara. Jangan dibawa-bawa ke gereja, saudara. Ya, saudara. Harus kalau kita sudah mau melayani, saudara, nah, itu harus memang bayar harga, saudara. Apapun kondisi hati kita, kita harus berikan yang terbaik buat Tuhan. Berikan yang terbaik buat jiwa-jiwa. Amin. Ya, saudara yang kasih itu jangan paksa, saudara. Senyumnya juga jangan dipaksa, saudara ya. Kalau senyum itu dipaksa juga nggak enak, saudara. Bentuknya beda. Ya, senyum dipaksa sama senyum sukarela itu beda, saudara ya. Haleluya. Oke ya, Petrus mengingatkan agar para penatua dalam pelayanan penggembalaan yang diembannya melakukan semua itu bukan karena paksaan tapi dengan sukarela. Bapak yang kasih Tuhan. Ya, tadi saya katakan begini ya, yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai hamba Tuhan bukan apa yang kita kerjakan. Karena Tuhan itu mempercayakan pelayanan itu sesuai dengan talenta dan karunia kita, Saudara. Makanya gereja kita motonya adalah mengaktifkan jemaat yang pasif menjadi aktif. Itu berarti apa? Ya, gereja kita menangkap apa yang Tuhan mau. Karena setiap jiwa-jiwa, setiap kita sebagai orang percaya itu dikaruniai karunia, saudara, oleh Tuhan untuk bisa kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Kita ini semuanya adalah penata layan dari apa yang Tuhan punya, saudara. Kita adalah pengatur dari segala berkat, segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Seperti hamba-hamba itu yang diberikan talenta ya. Ada yang 1, 2, ya saudara yang kasih Tuhan. Ada yang 5, saudara ya. Itu. Kita juga sama, saudara. Kita di dalam pelayanan ada banyak hal yang bisa kita, ada banyak hal yang berbeda yang bisa kita kerjakan. Tetapi bukan masalah perbedaan ini. Mungkin yang terima tamu, menjalankan kolektan, ya, yang khotbah sini. Yang terpenting itu bukan itu, saudara. Tapi bagaimana ketika kita menjalankan, melakukan pelayanan itu, bagaimana sikap hati kita itu yang terpenting di hadapan Tuhan. Karena dari awal tadi Petrus mengatakan kepada penatua bahwa dia adalah sahabat penatua, ya, sahabat terus teman yang nanti akan menerima sesuatu yang Tuhan akan nyatakan di kemudian hari, saudara. Karena kita ini sedang menantikan kedatangan Tuhan, ya. Next. Keterpaksaan akan menjauhkan seseorang dari mengerjakan sesuatu dengan semangat memberi yang terbaik. Tidak mungkin memberi yang excellent, ya, yang terbaik, saudara. Jadi kalau kita terpaksa melayani, saudara yang kasih Tuhan, ya, kita akan dijauhkan dari apa? Dari semangat untuk memberi yang terbaik, saudara. Tapi kalau kita melayani dengan penuh kerelaan tadi, saudara, ya, kita akan memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kita. Ya, kita akan berpikir apa yang Tuhan mau saya lakukan untuk Tuhan. Ya, di dalam pelayanan ini apa yang saya akan berikan untuk Tuhan. Itu ada semangat seperti itu, selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi kalau pelayanan itu karena ditarik, karena dipaksa, karena didorong, ya udahlah, nggak enak. Gara-gara Pak Gembala, Bu Gembala datangin terus, jadi nggak enak. Mau nggak mau ya harus melayani gitu. Akhirnya di dalam pelayanan, dalam perjalanan ya melayani, tetapi tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Dan saya rindu setiap kita pelayan-pelayan Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan menyadari hal ini. Bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan harus kita lakukan dengan kerelaan. Amin. Supaya kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara. Ya, tetapi pelayanan yang dikerjakan dengan landasan kerelaan akan menjadi berkat bagi yang dilayani dan menyukakan hati Tuhan, saudara. Kalau kita memberi, ya, tidak ada beban, saudara.
Memang itu kemampuan dan kerelaan kita, saudara. Apapun yang kita berikan dalam pelayanan itu, kita tidak pernah akan otak-atik, saudara. Akan kita gunjang-ganjingkan, saudara. Karena itu ya udah kita tulus, kita korbankan apapun yang sudah kita korban dalam pelayanan, kita berikan dengan tulus. Jadi di balik semua yang kita berikan itu nggak ada embel-embelnya, saudara. Ya, tidak ada rasa ngedumel, ya, rasa ketidakpuasan yang kita yang kita ungkapkan karena kita memberi dengan sukarela, sehingga apa yang kita berikan, ya, apa yang kita lakukan dalam pelayanan dengan kerelaan itu akan mendatangkan berkat, saudara. Tapi kalau apapun yang kita lakukan dengan terpaksa, saudara, akhirnya belakangnya nanti ada hitung-hitungan, ada ngedumel, ada persungutan dan sebagainya, dan itu tidak akan menjadi berkat bagi pelayanan kita, bagi jiwa-jiwa, saudara. Kita mau setiap pelayanan kita, ya, bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi, ya, jiwa-jiwa yang kita layani. Amin. Sering kasih Tuhan. Haleluya. Sekarang kita masuk yang poin kedua, saudara. Bagaimana supaya kita tulus dalam melayani? Apa yang harus kita miliki dalam diri kita, saudara? Kita lihat di dalam ayatnya yang kedua, ya. Ya, bagian dua ini adalah supaya kita bisa memiliki ketulusan, ya, di dalam melayani. Kita harus melayani dengan pengabdian, saudara, ya. Kita lihat di dalam ayatnya yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri, saudara. Kita melayani harus dengan pengabdian diri, bukan kita memaksakan kehendak kita, memaksakan segala sesuatu kepada jiwa-jiwa yang kita layani. Saya juga sebagai gembala di tempat ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya rindu juga terus jemaat itu bertumbuh, saudara, dalam segala aspek kehidupan, dalam iman, dalam kasih, dalam hal pengorbanan. Tetapi saya sebagai gembala, saya tahu, saudara yang kasih, saya tidak mau mengajak jemaat itu karena untuk memberi itu dengan dengan paksa juga, atau saya perintahkan ini dan itu, saudara. Saya mau belajar untuk membangun bagaimana uh, seseorang itu dalam melayani, dalam mengorbankan segala sesuatu untuk pelayanan untuk Tuhan, itu benar-benar keluar dari hati, saudara. Terdorong dari hati, bukan karena diperintahkan, dipaksa, diintimidasi. Saya nggak mau, saudara kasih Tuhan, saya berkhotbah di dalam pelayanan ini, ya, supaya jemaat mau memberi, jemaat mau berkorban, saya ancam, saya khotbahin yang serem-serem, enggak mau, saudara. Saya mau setiap jemaat memberi karena mengasihi Tuhan, amin. Bukan karena memberi, mengorbankan sesuatu karena takut ancaman, takut hukuman. Saya kasih karena kasih Allah, itu tidak seperti itu, saudara. Tuhan tuh mengasihi kita dengan tulus, saudara. Kasihnya adalah kasih yang tulus, saudara. Dia mengorbankan segala sesuatu untuk hidup kita itu tidak dipaksa, saudara. Benar-benar keluar dari dorongan hatinya yang penuh kasih, hatinya penuh dengan kemurahan itu. Demikian pula kita sebagai jemaat Tuhan yang sudah merasakan kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan, kita juga harus terdorong untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, saudara, ya. Kita supaya bisa melayani dengan tulus, di dalam hidup kita ada sikap pengabdian diri, saudara. Apa itu pengabdian diri? Kita lihat, saudara, ya. Lawan kata dari pengabdian di dalam bagian ini adalah mencari keuntungan. Keuntungan finansial, ya, keuangan, saudara. Melayani ingin mendapatkan sesuatu, ya, berkat keuangan, mendapatkan jabatan. Ya, orang melayani hanya ingin menduduki jabatan-jabatan tertentu. Kalau di dalam pelayanan ini selain gembala, ya, mungkin ada wakil gembala nanti, ada diakon, ya, mungkin ada pejabat nanti bisa diusulkan atau menjadi koordinator atau kabit-kabit dan sebagainya, saudara, ya. Ini mendapatkan banyak akses kemudahan, saudara, untuk melayani supaya nanti dapat akses punya gereja kita masih kecil, saudara yang kasih Tuhan, ya, akses mungkin, tapi secara secara jaringan memang kita luas, tapi di dalam gereja kita masih kecil, saudara. Jadi akses apa, ya, saudara yang kasih Tuhan? Ya,
nanti kalau besar mungkin ya ada akses apa ya, mungkin ada beasiswa atau apa yang kita programkan, bukan seperti itu saudara. Jadi ingin mendapatkan akses, kemudahan ya, bisa saja menjadi keuntungan yang dikejar dalam pelayanan. Ada banyak motivasi saudara untuk bisa seorang itu melayani Tuhan. Tapi kembali lagi, Tuhan mau saudara, bukan kita mengejar keuntungan untuk diri kita sendiri di dalam melayani, tapi kita mau mengabdikan diri, mau mempersembahkan hidup kita dipakai oleh Tuhan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Namun dalam kenyataannya, yuk kita lihat next Bu ya. Jika kita menyadari posisi sebagai hamba. Jadi ketika kita melayani, sebenarnya kan namanya pelayan saudara ya. Ya, tugasnya melayani saudara ya. Jika kita menyadari posisi sebagai hamba, hamba itu sama dengan budak saudara. Budak itu beda dengan pembantu saudara. Ya, kalau di dalam kitab perjanjian lama, budak itu, seorang budak itu nggak punya hak lagi untuk hidupnya. Jadi hidupnya itu seluruhnya dipersembahkan untuk tuannya, saudara. Nah, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kita juga budak-budaknya Tuhan. Artinya segala sesuatu yang kita miliki, kita akan persembahkan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Itu arti menjadi seorang hamba. Itu budak atau dulos, saudara ya. Maka kita akan melakukan pelayanan apapun yang menjadi tanggung jawab kita dengan penuh pengabdian. Kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, punya pemahaman bahwa kita sebagai hamba itu adalah sebagai budak, sebagai dulosnya Tuhan, maka kita akan melakukan pelayanan apapun dengan penuh tanggung jawab, saudara. Karena kita dipercayakan pelayanan ini, pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Ini pelayanan yang dipercayakan Tuhan. Tuanku, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Maka kita akan mengerjakan tugas pelayanan kita itu dengan penuh tanggung jawab, saudara. Dengan penuh pengabdian kepada Tuhan. Tapi kalau seorang pelayan Tuhan yang mengaku pelayan Tuhan, tapi nggak punya konsep ya, tentang pelayan Tuhan sebagai budak, sebagai dulosnya Tuhan, maka berbeda saudara. Pelayanan itu dijadikan sebuah tempat untuk mencari popularitas, untuk mencari menempatkan diri di posisi lebih dari yang lain, saudara. Ini salah, saudara ya. Next, perhatiin, hamba sejati tidak memikirkan upah, karena itu adalah hal yang pasti dijamin oleh sang tuan. Yang paling penting sang tuan disenangkan, itu sudah cukup, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kalau kita menjadi seorang pelayan Tuhan, saudara, kita jangan hitung-hitungan, saudara. Karena kita melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Dia sudah menyediakan upah bagi setiap kita. Jangan mengharapkan upah itu dari gembala, saudara. Jangan mengharapkan upah itu dari gereja. Tapi engkau melayani Tuhan. Engkau melayani di atas Tuhan di atas segala Tuhan. Yaitu Tuhan yang kita layani. Dan kita tahu bahwa ketika kita mengerjakan pelayanan, melakukan pelayanan dengan tulus tadi, ya, dengan penuh kerelaan, dengan penuh pengabdian, Tuhan akan lihat, saudara, dan Tuhan bisa memberkati kita dengan banyak hal, dengan banyak cara. Amin, saudara. Jadi jangan engkau melihat, ya, kalau engkau melayani, ya, langsung mendapat keuntungan di situ, enggak, saudara. Tapi harapkan, saudara, sesuatu itu Tuhan nanti yang balas, saudara. Ya, ini seorang hamba tidak memusingkan apa yang untuk keperluannya, saudara. Ya, lanjut. Kiranya status kehambaan penuh pengabdian ini bukan teori atau klise yang sering kita dengar, tetapi prinsip yang sungguh-sungguh kita hidupi, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita melayani kan, ayo kita melayani. Ya, jangan hanya itu di bibir saja, saudara. Tapi ini benar-benar kita hidupi nilai ini, saudara. Ya, karena apa? Ada sesuatu yang mengaku orang dia adalah seorang pelayan Tuhan, tapi hidupnya bukan melayani, tapi mau dilayani. Nah, ini berbeda, saudara ya. Udah lari dari konsep seorang hamba yang Tuhan maksud tadi. Seorang pelayan itu harus mau melayani, saudara. Bukan hanya di kata-katanya saja, melayani lebih sungguh, tapi yang sesungguhnya hidupnya malah justru minta dilayani.
minta dihormati, minta dihargai, menuntut semuanya itu untuk dirinya, saudara. Bukan, saudara. Kita adalah seorang pelayan Tuhan. Ya, kalau kita mau menjadi seorang pelayan harus bersedia mengabdikan diri kita sebagai seorang pelayan, seorang hamba atau seorang doulos, saudara. Next, yang ketiga, saudara ya. Yang ketiga, supaya kita punya ketulusan dalam pelayanan, kita harus yang ada dalam hidup kita adalah kita harus melayani dengan keteladanan, saudara. Ini yang penting sekali, saudara ya. Melayani bukan hanya sekedar aktivitas yang kita kerjakan setiap saat di dalam ibadah ini, tetapi itu melayani itu mencakup seluruh totalitas hidup kita, saudara. Ya, jadi hidup kita harus bisa menjadi teladan, saudara ya. Kalau kita tidak bisa menjadi teladan, maka gagallah kita menjadi seorang pelayan Tuhan. Ya, kita lihat ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan katakan begini, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Jadi pelayan-pelayan Tuhan, penatua-penatua, ketika mereka melayani jiwa-jiwa, mereka diingatkan supaya apa? Mereka bukan hanya memerintahkan, pintar memerintahkan, ya pintar mengajar sesuatu untuk jemaat, tetapi juga dia harus bisa menjadi contoh, menjadi role model, menjadi model bagi kehidupan jemaat atau jiwa-jiwa yang dipercayakan Tuhan. Firman Tuhan kata, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba, saudara. Setiap kita yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai kita menjadi batu sandungan bagi jiwa-jiwa untuk datang sama Tuhan, saudara ya. Kita harus menjadi teladan. Kita harus menjadi contoh buat buat jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan atau jiwa-jiwa yang belum dipercayakan yang akan kita jangkau, saudara. Ya, kita itu harus menjadi teladan. Hidup kita harus menjadi berkat buat mereka. Next, Bu. Ya. Sebagai orang mengaku diri sebagai pelayan, namun mentalitasnya malah seperti bos. Ya. Seorang pelayan Tuhan tapi mentalitasnya, ya, karakternya itu seperti bos, bukan seperti seorang pelayan. Nah, ini ironis ya. Maunya dilayani, segalanya disediakan dan mendapat fasilitas, saudara. Next. Pesan firman Tuhan di sini jelas ya. Jangan memerintah, ya, melainkan berikanlah keteladanan di dalam pelayanan. Bolehlah kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Tapi jangan titik beratnya itu di situ, saudara. Kita suka merintah, kita suka negur, saudara. Ya, kita dikit-dikit kritik sana, kritik sini, saudara. Tetapi ayo, yang Tuhan mau lebih kita tonjolkan adalah bagaimana kita menjadi teladan. Amin. Menjadi contoh, saudara. Apapun yang kita perintahkan, kita ajarkan ya kepada jiwa-jiwa yang kita layani, juga kita harus hidupi, saudara ya. Area keteladanan yang harus kita bangun, ya. Jadi kita harus memberi keteladanan dalam segala aspek kehidupan kita. Mulai dari apa? Dalam perkataan kita, ya. Oleh karena itu sebagai hamba-hamba Tuhan di dalam mengucapkan segala sesuatu itu tidak boleh sembrono lagi. Ingat, saudara, ya, seorang pelayan Tuhan itu dikatakan symbol of God, saudara. Jadi simbol Tuhan itu kita menjadi lambang, ya, melambangkan kehadiran Tuhan. Oleh karena itu kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita benar-benar dalam hal berkata-kata itu harus memperhatikan betul-betul apa yang keluar dari bibir lidah kita, saudara. Perkataan-perkataan yang tidak membangun tidak usah kita ucapkan, saudara. Perkataan-perkataan yang melemahkan, yang menghancurkan orang lain, jangan pernah katakan dalam mulut kita, saudara. Ayo perkatakan hal yang positif, yang membangun, saudara. Amin. Saudara yang kasih Tuhan. Termasuk juga perkataan di dalam medsos, saudara. Ya, ya. Ingat, saya selalu tekankan, saya selalu ingatkan, baik jemaat juga pengerja, untuk apa?
kalau memosting sesuatu, saudara, nggak usah lah yang meluapkan emosi-emosi itu. Bapak dan Ibu nggak usah perlu curhat di Facebook, saudara. Ya, curhatlah sama Tuhan. Ya, postinglah sesuatu yang menjadi berkat. Amin. Saudara, postinglah sesuatu yang menjadi berkat buat orang lain. Saudara yang kasih Tuhan. Jangan posting kemarahan, kekecewaan dan sebagainya, enggak. Lampiaskan aja mungkin kemarahan, kekesalan di dalam hadirat Tuhan, saudara. Engkau mengeluh, engkau mengadu sama Tuhan, tetapi ketika engkau mengeluarkan sesuatu adalah keluarkan sesuatu yang indah dalam hidup kita, saudara ya. Dalam tingkah laku, ya ini kita juga tidak boleh sembrono, ya segala sikap tindak lanjut kita sehari-hari ya terhadap siapapun ini juga kita perhatikan. Dalam kasih, saudara, dalam kasih. Ya, saya kadang-kadang sedih juga orang bisa mengucapkan dan mengajarkan dan menjelaskan panjang lebar tentang kasih. Tetapi ketika menghadapi perbedaan, menghadapi sesuatu yang tidak cocok dengan dirinya, saudara, orang langsung membatasi diri dan sebagainya, saudara, menghakimi dan sebagainya. Nah, ini sangat ironis. Ya, orang Kristen hanya bisa mengajarkan tentang kasih, tapi nggak bisa mempraktekkan tentang kasih. Terus apa? Dalam kesetiaan dan dalam kesucian. Ya, setia dalam hal apa? Dalam pernikahan, saudara. Kita harus setia dengan istri kita, dengan suami kita. Kita harus setia sama dalam beribadah sama Tuhan, setia, saudara. Setia dalam hal apa? Dalam tugas-tugas sehari-hari yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita harus kita kerjakan dengan setia, saudara. Ya, itu akan menjadi berkat. Kita akan menjadi teladan bagi setiap jiwa, saudara ya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita ini harus benar-benar memperhatikan hidup kita dengan benar-benar seksama, saudara. Jangan, tidak boleh lagi sembrono, saudara, supaya hidup kita menjadi berkat. Dan yang terakhir, saudara, ini yang terakhir. Ya, haleluya. Ini yang kita nantikan, saudara, upah kita, saudara. Jadi jerih lelah kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Tuhan menyediakan berkat-Nya baik untuk kehidupan saat ini. Dia juga menyediakan berkat di dalam kekekalan, saudara. Ini 1 Petrus pasal 5 ayat 4. Firman Tuhan katakan, "Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu." Saudara, ini yang menjadi pengharapan kita di dalam Tuhan. Ini menjadi pengharapan kita di dalam setiap pelayanan, setiap pengorbanan yang kita berikan dalam pelayanan. Kita sedang menantikan Yesus, saudara, untuk datang untuk yang kedua kalinya, saudara. Ya, kalau dalam pengajaran itu kita menurut firman Tuhan, kalau Yesus datang untuk yang kedua kalinya dan kita hidup, saudara, kita akan rapture, kita akan diangkat oleh Tuhan, saudara. Ya, dan tubuh kita yang tidak sempurna ini kita akan diubahkan dalam sekejap, ya seperti tubuh Kristus, seperti tubuh malaikat, ya saudara yang kasih Tuhan. Tapi kalaupun Tuhan Yesus belum datang dan kita mati, saudara, tapi mati di dalam Tuhan, mati dalam kesetiaan di dalam melayani, janji Tuhan bahwa kita akan dibangkitkan juga, saudara. Ya, kita akan dibangkitkan dan kita diberikan tubuh yang baru, saudara, yang tidak akan binasa, dan kita akan dibawa bersama Tuhan dan kita akan menerima namanya mahkota kemuliaan. Amin. Ini yang kita harapkan, saudara. Jadi kita dalam melayani jangan hanya pengharapan kita itu hanya berkat-berkat jasmani yang kita terima di dunia ini saja, tapi harus ada pengharapan berkat di dalam kekekalan, saudara. Kalau kita pengharapan kita dalam melayani hanya kita ukur dengan berkat-berkat yang kita butuhkan di dalam dunia ini, maka apa? Di dalam kehidupan para rasul itu mereka akan tinggalkan Tuhan. Karena di dalam melayani banyak penderitaan seperti Paulus, dalam pelayanan kurang setianya apa, kurang pengorbanan seperti apa Rasul Paulus, tapi dalam hidupnya dia menghadapi berbagai macam penderitaan. Tapi dia bisa lakukan itu tetap dengan setia. Karena apa? Dia punya pengharapan di dalam kekekalan. Nah, di dalam hidup kita, kalau kita punya pengharapan di dalam kekekalan, maka apapun yang kita lakukan, kita kerjakan untuk Tuhan, kita tidak akan pernah kecewa. Amin. Kita tetap antusias, kita akan tetap menyala-nyala. Karena pengharapan kita bukan hanya di dalam dunia ini saja,
tetapi dalam kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Tuhan sudah sediakan upah yang mulia bagi kita, yaitu mahkota kemuliaan. Siapa yang mau ya di surga nanti pakai mahkota, masa di surga nggak pakai mahkota? Sudah lontas, kamu ketahuan nih waktu nggak mau melayani. Sudah, orang yang melayani mendapat mahkota kemuliaan, saudara. Jadi kalau bapak dan ibu membayangkan surga itu seperti apa sih? Apakah semua orang masuk surga itu sama? Enggak, Bapak Yesus Tuhan. Di surga itu ada posisi-posisinya juga, saudara. Ya, kita mau di posisi apa, saudara? Penjaga pintu gerbang, saudara. Ya ada, saudara. Kalau bapak dan ibu pelajari tentang surga itu ada posisi-posisinya, saudara. Ya, jarak kita dengan Tuhan itu beda-beda, saudara. Mau jadi di mana? Mau penerima tamu terus, saudara. Jadilah penerima tamu di bumi ini, tapi di sana dekat dengan Tuhan. Pakai mahkota, amin. Karena melakukan pekerjaan dengan tulus tadi, pelayanan dengan tulus, saudara. Jangan kita sudah botak, ini saya udah mulai botak, saudara, nggak pakai mahkota lagi, kelihatan lagi. Maksudnya nggak gitu, nanti kita di surga itu benar-benar kita udah diubahkan, saudara ya, udah sempurna. Tapi ada upah bagi orang yang setia melayani pekerjaan Tuhan, saudara. Tidak bisa disamakan dengan orang yang nggak mau melayani. Makanya yang nggak melayani, ayo pacu diri kita, gerakkan diri kita untuk apa? Terlibat dalam pelayanan supaya kita menerima mahkota yang sama. Amin. Jemaat GBI Lewikar ya hadir. Wah, ada hanya beberapa orang yang pakai mahkota, yang lain enggak gitu kan. Waduh, ya kan kasihan. Kamu aduh maaf ya harus berpisah. Ternyata tempat kita beda gitu. Makanya kalau di Lewi itu sudah ada dua pengerja itu dikhususkan, ada ini Bapak Gembala itu udah di apa? Ada nama-namanya. Jadi kita posisinya kita beda. Di surga juga sama, saudara. Walaupun kita satu dari Karanganyar, kalau udah sampai Lewi sana, saya harus misah sama jemaat karena udah ada tempat khusus buat saya. Saya rindu di surga nanti kita tetap bersama-sama, amin. Di satu blok gitu, di satu blok, saudara, di satu klaster, saudara ya. Jangan beda-beda. Aduh, nanti pakai apa lagi, saudara? Pakai WA group aja Pak kan. Walaupun klasternya beda kita masih tetap berkomunikasi. Sudah ya guys, Tuhan ya. WA group sana udah nggak berlaku lagi, sudah guys, Tuhan ya. Makanya ayo bergiatlah untuk melayani, tapi melayani tadi dengan ketulusan hati. Sudah yang Tuhan inginkan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Pagi hari ini kiranya firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Mari menjadi jemaat yang aktif. Ya, mari menjadi jemaat yang melayani. Mari menjadi jemaat yang mempersembahkan talenta yang Tuhan berikan. Ya, kita mau meresponi kebenaran firman Tuhan. Kita mau nyanyi berikan ku hati. Semua bangkit berdiri ya. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Sekali angkat tangan, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tangan, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu.
Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu, berikanku, berikanku, berikanku hatimu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji, menyembahmu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau persembahkan hidup kami untuk menjadi alat-Mu, melayani Tuhan, melayani-Mu Tuhan. Oh ya terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Bapa. Untuk pagi hari ini kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Bagaimana kami diingatkan sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Sebagai orang percaya, Engkau sudah mengaruniakan talenta, karunia dalam hidup kami. Dan Tuhan mau supaya kami kembangkan setiap karunia dan talenta itu. Engkau mengajarkan melalui firman-Mu, kami harus terlibat di dalam pelayanan Tuhan. Kami menjadi jemaat yang aktif, jemaat yang mempersembahkan karunia, talenta yang Tuhan berikan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, melayani itu baik. Tetapi hari ini Engkau semakin meneguhkan kami. Engkau semakin mengingatkan kami bahwa untuk melayani kami perlu memperhatikan sikap hati kami Tuhan. Bagaimana kami melakukan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan mau kami melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas Tuhan. Dan untuk itu kami mau belajar Tuhan. Untuk bagaimana memberikan yang terbaik dalam pelayanan itu. Kami mau memberikan hidup kami dalam pengabdian kepada Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami menjadi seorang hamba, seorang dulos, seorang budak-Mu Tuhan, yang mau hanya memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan ampuni kami kalau sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai pelayan, sebagai dulos-dulos-Mu Tuhan. Kami hanya memikirkan dan mengutamakan apa yang menjadi kesenangan dalam diri kami. Ampuni kami Tuhan. Dan pagi hari ini kami diajar oleh firman-Mu supaya kami bisa melayani dengan tulus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah mereka terus bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa Tuhan. Bukan jemaat yang dilayani, tetapi menjadi jemaat-jemaat yang melayani. Bukan hanya jemaat yang mengharapkan berkat-berkat Tuhan, tetapi menjadi jemaat yang mau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin dan percaya bahwa janji firman-Mu ketika kami melayani dengan ketulusan, dengan pengabdian kepada-Mu Tuhan, ada upah yang Tuhan sediakan, yaitu upah mahkota kemuliaan ketika kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ada banyak tantangan, ada banyak halangan ketika kami mau melayani. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan yang memampukan kami, yang memberikan kesanggupan buat kami untuk tetap setia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman. Biarlah kuasa Roh Kudus terus berkarya dalam setiap hidup kami, supaya kami benar-benar menghidupi kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami renungkan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Nama Tuhan kita mengucap syukur. Ya firman Tuhan ini bukan hanya untuk yang